Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Tofaldi Prasetyo sebagai founder dan juga CEO dari Better Cow, sebuah startup agritech yang berfokus pada penciptaan sustainable green ecosystem untuk masa depan industri peternakan. Tahukah Anda bahwa ada sekitar 5,1 miliar sapi di planet ini? Yang itu tandanya satu sapi untuk setiap 5 orang. Sangat banyak bukan? Akan tetapi, meskipun mereka memberikan susu dan daging yang selalu kita konsumsi, mereka juga bagian dari masalah iklim yang sangat sulit untuk dipecahkan. Setiap tahunnya, sapi-sapi tersebut diperkirakan mengeluarkan hingga 220 pound gas metana, yang itu berarti sekitar 4% dari emisi rumah kaca yang memanaskan planet kita ini hanya berasal dari kentut sapi. Dan jika kita melihat situasi saat ini, kebutuhan protein masyarakat di Indonesia hanya sebesar 62 gram. Angka tersebut masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga ataupun negara-negara maju. Kami juga melihat adanya penurunan produksi daging sapi di negara kita. Jadi, jika kita ingin mengatasi masalah stunting di negara kita dan juga perubahan iklim, kita harus menemukan cara alternatif yang tidak terlalu mahal namun dapat meningkatkan skalabilitas produksi ternak dan pada saat yang bersamaan juga dapat meningkatkan atau mengurangi emisi metana dari proses beternak. Dan disitulah kami menghadirkan Better Cow. Kami memiliki produk pakan inovatif yang mengandung rumput laut dan Trin OP yang akan mengurangi emisi metana atau gas metana dari proses pencernaan sapi. Kami juga memiliki IoT pengupahan otomatis yang terintegrasi oleh monitoring system, serta fitur marketplace yang ada di aplikasi kami untuk dapat membantu para peternak menjual sapi mereka. Dengan Better Cow, di masa depan kami akan membuat fitur titip ternak yang nantinya ini akan mengurangi atau menurunkan barrier to entry masyarakat yang ingin memulai usaha peternakan. Sehingga kami dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional, membantu peternak mencapai tujuan bisnis mereka, hingga membawa peternak ke ekonomi digital. Iya, kami juga percaya bahwa bisnis ini peluangnya sangat besar. Dapat lihat di layar dengan jumlah peternak hingga 18,6 juta, 4,6 juta peternak dengan total populasi sapi hingga 18,6 juta ekor. Tentu hal ini akan sangat menguntungkan kami sebagai produsen pakan ternak sekaligus penyedia jasa lainnya yang berkaitan dengan industri peternakan sapi. Selanjutnya, pada bagian analisis kompetitor, kami ingin menyampaikan dua fakta. Yang pertama, pakan kami dirancang untuk bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan sapi dan juga lingkungan. Dapat lihat di layar, dengan adanya perbandingan nutrisi ini, dengan jelas menunjukkan bahwa pakan Better House lebih unggul dibandingkan pakan pada umumnya, merupakan hasil penggabungan dari TrainOP dan rumput laut melalui data driven precision blending yang kami gunakan pada model machine learning kami pada proses pembuatan pakannya, sehingga mampu mendapatkan nutrisi yang diinginkan. Fakta kedua adalah Better Oats merupakan penyedia pengumpulan otomatis pertama di Indonesia yang akan membantu para peternak untuk bisa memonitor nutrisi yang ada pada hewan-hewan ternak mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai target kami di Indonesia, kami telah merancang go-to-market strategy yang terperinci dengan menggunakan pendekatan saluran pemasaran YFP dan melakukan price skimming, bundling, dan program loyalitas yang akan menjadi strategi kami dalam proses akuisisi dan retensi pelanggan. Dan untuk mengedukasi pasar serta mempertahankan pelanggan, kami akan membangun program pengembangan masyarakat dengan berkolaborasi dengan menteri-menteri ternak daerah. Karena tujuan kami adalah untuk mempercepat penetrasi pasar melalui diversifikasi dan optimalisasi pemasaran. Nah, Better Coast juga telah menyusun dua strategi penetrasi, yaitu secara organik dan secara inorganik. Strategi organik dimulai dengan pemanfaatan omnichannel dan berkolaborasi dengan para influencer. Selain itu, Better Coast juga akan melakukan strategi top-down approach untuk memprioritaskan para peternak level menengah ke atas yang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki concern tinggi terhadap nilai keberlanjutan. Dan pada strategi inorganik, Better Cost akan memanfaatkan strategi partnership untuk kemitraan jangka panjang kami. Selain itu, kami juga akan mengakuisisi pekerja lokal untuk meningkatkan brand awareness kami. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan komunitas tempat untuk melakukan training dan sosialisasi. Dan selanjutnya, selamat datang di model bisnis dari Better Cows. Kami menargetkan peternak yang terafiliasi dengan perusahaan yang sadar akan lingkungan melalui pendekatan B2B dengan fokus pada service obtainable market. Dan untuk sumber aliran pendapatan itu sendiri, kami membagi menjadi tiga. Yang pertama, penjualan Better Cow, penjualan pakan Better Cow. Yang kedua, penjualan mesin pengumuman otomatis. Dan yang ketiga, biaya transaksi sebesar 5% untuk di fitur marketplace.
Lalu, untuk proyeksi keuangan, kami menggunakan Agile Methodology Development untuk menguji debis kami dan minimalisir risiko kegagalan dengan mulai dari bentuk yang paling sesederhana terlebih dahulu. Dan dari perhitungan kami menunjukkan return on investment sebesar 81,5% dengan break-even point pada bulan ke-18. Dan dengan data ini, tentu akan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan pendanaan di masa yang mendatang. Dan untuk target pencapaian itu sendiri, sebagian besar akan diraih dari awal hingga akhir tahun 2025. Di mana pada kuartal pertama, kami akan fokus pada pengembangan MVP produk, mendapatkan lisensi, dan mendapatkan mitra yang ingin uji coba produk kami. Dan pada kuartal-kuartal berikutnya, kami akan mulai dan melanjutkan produksi massal, mendapatkan pelanggan prioritas, mencapai 500 pengguna aktif pada aplikasi, hingga mencapai laba kotor sebesar 1,5 miliar rupiah pada kuartal keempat. Selain itu, strategi jangka panjang telah kami susun sebelumnya guna keberlanjutan dari Better Cause. Dan tentu saja, semua rencana yang telah kami jelaskan sebelumnya tidak akan terjadi tanpa tim yang kuat yang terus bekerja keras di belakang perusahaan ini. Dan tujuan akhir kami di Better Cause adalah untuk menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir untuk para peternak sapi di Indonesia. Sehingga di masa depan, mereka bisa mendapatkan pakan terbaik untuk hewan ternak mereka, meningkatkan produktivitas, mendapat akses terhadap fasilitas pembiayaan, dan pada saat yang sama menyelamatkan bumi kita. Karena kami percaya, peternak yang baik adalah para peternak yang dapat memberikan nutrisi kepada seluruh umat manusia, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OO Festival. Ini suatu kehormatan bagi kami dapat mempresentasikan ide bisnis ini di media ini. Dan kami mengucapkan terima kasih karena telah mendukung Young Entrepreneur di Indonesia. Kami harap perjalanan menarik yang berikutnya dapat dimulai dari Entrepreneur Business Competition. Terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Oke, mungkin Mas Sufar bisa dimulai terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, dan selamat udah sampai tahap ini. Sebelumnya teman-teman Mohon maaf, Kak. Mungkin boleh diulang karena oh, tadi sempat terputus. oke, sebelumnya teman-teman ini kuliah atau SMA? Kuliah, Kak. Kebetulan kita Kuliah baru naik di semester 3 semua. Baru naik semester, 4. iya 4. Oh, oke, di jurusan apa? Kalau dari kami sendiri, basicnya semua ekonomi sih. Oh, ekonomi. Oke. Hmm. Hmm, kan basicnya ekonomi ya. Kalau misalkan kalian membangun bisnis yang terkait peternakan nih, gimana caranya kalian itu mengatasi gap antara ilmu pengetahuan antara ekonomi dengan sapi ini? Kan kalau misalkan proyeksi keuangan, administrasi ya kalian oke lah, aku yakin kalian pasti bisa. Tapi untuk ke bisnis ini kayak touch the grass gitu loh istilahnya. Nah, itu gimana tuh kalian mengatasi hal tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi untuk sebagai pengetahuan tersebut di bisnis kami ini yang tadi kita bilang bahwasannya eh, di bisnis ini emang yang apa ya yang ikut pitching terhadap kita sini basicnya emang peternakan, basicnya emang ekonomi. Tapi di balik untuk dalam proses pembuatan bisnis kami pada saat ini, kami juga melibatkan beberapa teman kami yang ada eh, background peternakan seperti yang teman kami di UGM bernama Harits, dia juga backgroundnya sebagai peternakan, dan teman kami yang ada di IPB juga dia backgroundnya sebagai di sektor peternakan juga. Dan ini eh, apa ya, awal mula kemunculan ide bisnis kami juga melihat dari concern teman-teman saya yang ada di UGM tersebut ketika mereka ini sebenarnya overview sedikit. Jadi tuh mereka kayak misalkan lagi bikin apa ya laporan gitu ke laporan kegiatan. Terus saya sempat baca, oh ternyata sebenarnya isu sapi yang apa ya, isu sapi dalam mengandung gas metana ini tuh lumayan menjadi concern, salah satu penyebab iklim terbesar keempat gitu Pak. Makanya dari sini kita melihat sebagai potensi masalah yang bisa kita ambil solusinya. Dan sebagai background itu, kita melibatkan teman-teman kami yang emang belajar di bidang sana, Pak. Oke, revenue stream kalian utamanya dari mana? Kan ada beberapa, ada tiga ya kalau nggak salah ya tadi Iya, ya. betul, betul. Oke, apa aja coba disebutkan? Oke, mungkin yang pertama itu kita dari pakan ternak, terus juga Heeh. di IoT pengumpan otomatisnya. Mungkin yang ketiga dari teman saya Sultan. Oke.
Oke, jadi untuk revenue stream kami yang paling fokus akan kami utamakan terlebih dahulu, prioritaskan terlebih dahulu itu pakan hewan ternak kami, karena paling mudah untuk dieksekusi. Dan kedua, baru kita akan fokus ke IoT pengumpan otomatis, automatic feeder machine kami yang bakal kami buat buat Dexia dan juga di fitur di marketplace kami untuk jual hewan ternak dan titip ternak juga. Oke, dari revenue stream-nya berarti utamanya dari pakan. Oke, Betul. Yap. B2B apa B2C berarti kalau kayak gini? Dari Em, pakannya. Oke, jadi untuk pakan tersebut kita fokus utamanya itu B2B. Jadi kita bagi dua, B2B kepada perusahaan yang emang mereka perusahaan company dan B2C kepada para peternak yang emang mereka punya peternak sendiri gitu, personal, peternak yang personal. Jadi kita targetnya ada dua, B2B dan B2C-nya tadi. Ya, mungkin sedikit menambahkan Kak, kalau misalnya kita lihat bahwa sekarang tuh banyak banget supplier-supplier hewan pakan ternak. Nah, kalau kepada supplier ini, itu kita sebagai B2B-nya. Sedangkan kalau memang ke peternaknya langsung, itu kita lebih masuk ke B2C, seperti itu Kak. Oke, nah dari situ gimana caranya kalian membangun awareness kepada customer kalian, baik itu B2B atau B2C? Karena bagaimanapun pakan konvensional yang ada dengan pakan yang kalian buat itu kira-kira itu biayanya lebih mahal mana harga pasarnya? Lebih mahal pakan kalian atau lebih mahal pakan konvensional gitu? Oke. Atau sebentar, atau kalau misalkan nih aku orang awam, lah sapi mah makannya rumput aja gitu, kasih rumput aja selesai gitu. Ngapain harus beli apa pakan-pakan kayak gitu? Nah, gitu kurang lebih gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi, dari kita ini, kenapa mungkin dan gimana cara kita membangun brand awareness dari kita, produk kita, yang dimana kita memiliki produk pakan inovatif ini, dengan cara kita masuk ke mantri ternak, Kak. Jadi, kalau kita lihat di daerah-daerah, itu terdapat mantri ternaknya masing-masing, yang dimana kita bakal melakukan sosialisasi dengan menggandeng atau bekerja sama. Jadi, kita tidak langsung turun terjun langsung ke dalam peternaknya, tapi kita coba menggandeng stakeholder yang ada di sekitar si para peternak ini supaya lebih membangun ekosistem yang lebih baik sebetulnya seperti itu. Terus kalau misalnya kenapa apa yang bakal kita unique selling-nya mungkin ya dibandingkan produk-produk yang memang bertebaran di pasar saat ini, yaitu kita memangkas dari proses efisiensi tumbuh kembang si sapi tersebut, Kak. Jadi kita memotong hampir dari setengah waktu perkembangan sapi tersebut dengan produk pakan atau uh, mungkin nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam produk pakan kami seperti itu. Oke, izin menambahkan ya Pak. Jadi untuk pendekatannya sendiri itu pun bakal berbeda dengan yang tadi B2B dengan B2C. Apalagi para peternak yang emang secara edukasi itu akan mereka tuh punya apa ya? Punya trust mereka sendiri gitu. Ketika B2B emang mereka kita promosikan lewat sosial media, kolaborasi dan lain-lain, mereka juga bakal paham. Apalagi kan mereka di company ini biasanya punya vision and mission eh, tentang apa namanya? Tentang apa ya SDGs ya, mereka punya poin-poin SDGs yang dimana oke, kita misalkan edukasi dalam misalkan ini akan mengurangi kandungan kadar gas metana yang ada di sapi dan untuk mengurangi apa ya menekan perubahan iklim yang bakal terjadi, itu mungkin company bakal terima. Tapi kalau misalkan kayak peternak-peternak biasa mana peduli gitu, mereka kan pasti fokusnya kayak ya udah mereka yang penting bisa transaksi jual beli sapi dan lain-lain. Nah maka itu pendekatan kita juga berbeda kepada yang para peternak yang konvensional atau yang personal tadi. kita Mereka tuh punya title trustnya tuh di pemerintah pasti, apalagi di pedesaan-pedesaan mereka trustnya tuh pasti ke pemerintah, apapun pemerintah yang sosialisasikan otomatis biasanya mereka more aware dibanding dari sosial media dan lain-lain. Makanya di situ kita akan melibatkan pemerintah untuk mengambil eh, apa ya mengambil sisi sosialisasi kepada para peternak-peternak tersebut, karena basicnya mantri ternak pun juga bakal ke peternak-peternak setiap daerah untuk memastikan bahwasannya apakah eh, produktivitasnya meningkat atau enggak, karena harapan dari mantri ternak per tahunnya pun itu hampir 10-15% untuk kenaikan produktivitas sapi. Nah ini bisa kita kolaborasi karena ya, tujuan kami dengan mantri ternak ini sejalan gitu Pak. Oke, cukup pertanyaannya. Silakan Mas Arief untuk bertanya. Eh, ya, terima kasih Pak Zufar ya. Jadi saya ini menurut saya menarik sekali ya untuk ide bisnisnya.
Nah, yang saya tanyakan adalah tadi ini sebenarnya dari awal ini problem solution fit kalian ini tuh mengganti pangan untuk mereduksi metana metana sapi tadi ya untuk sapi tadi atau sebenarnya saya setuju tadi untuk bahwa Indonesia ini kekurangan protein kan ya untuk berapa gram tadi ya udah dijelaskan. Apakah untuk memenuhi kebutuhan protein sebenarnya? Atau memang dari setelah mengganti pangan jadi menambah ini bisa menyelesaikan solusi untuk problem tadi pemenuhan protein tadi. Oke, Mungkin baik, terima kasih ke atas pertanyaannya. Jadi, mungkin seperti pepatah yang mengatakan sekali dayung 230 terlampaui. Itulah yang kita ambil dari bisnis model Better Cow. Yang dimana, yang pertama, ketika memang sapi tersebut atau hewan ternak tersebut menggunakan produk pakan kami, itu terjadi pengurangan emisi metana dari proses pencernaannya, Pak. Yang dimana dari rumen tersebut itu bakal di-reduce nih dari emisi metananya. Itu kan berimpact kepada lingkungan yang pertama. Lalu yang kedua dari segi protein yang dimana pakan kami ini itu mengandung lebih banyak protein. Yang dimana dengan protein-protein ini kan sapi memerlukan otot ya lebih banyaknya. Nah, dengan otot-otot ini sapi tersebut bakal lebih cepat tumbuh kembangnya. Yang dimana mungkin turnover pembelian sapi ini bakal lebih cepat, Pak. Jadi sapi tersebut lebih cepat bertumbuh dan sapi tersebut lebih cepat juga untuk terjual seperti itu. Yang dimana ketika sapi tersebut sudah siap panen jatuhnya ya kalau dalam peternakan itu pasti bakal langsung kita distribusikan ke Indonesia. Yang dimana dengan pendistribusian pakan tersebut itu dapat meningkatkan dari sisi protein penggunaan protein masyarakat di Indonesia seperti itu Kak. yap, yap bisa eh, bisa gimana Mas? Oke, bisa biasa bisa kita lihat bahwasannya kan tadi kan permintaan dari protein kapita pun tinggi, maka di situ kita ingin mensuplai juga dengan membantu meningkatkan produktivitas dari si sapi sendiri. Pasti akan menjadi skala itu semakin besar, akan terjadi kadar gas metana yang dihasilkan sapi maka lebih tinggi gitu. Makanya kami mengambil solusi jalan tengah dua-duanya gitu, Mas. Berarti scaling kayaknya di sana ya berarti ya untuk Yap. jadi ya bagus Betul. bagus bagus. Ya terima kasih. Oke, terima kasih tim Betterco SCGA telah mempresentasikan bisnis proposalnya. Mungkin bisa diakhiri dan mungkin ada satu kata dua kata untuk ini. Silakan. Em, dari kita ya Mas Closing ya. mungkin ya, closing statement. Oke, pertama-tama dari kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah dikasih kepercayaan untuk bisa nyampe ke lolos sesi final pada kali ini juga dan besar harapan kami dapat memberikan yang terbaik dan dapat memperoleh hasil yang kita semua inginkan. Mungkin dari kami Iya. terlebih dahulu dan pertama-tama kita juga ingin mengucapkan terima kasih juga atas feedback-feedback yang telah Jurik sampaikan karena jujur ini bakal jadi apa ya improvisasi dan evaluasi dari ide bisnis kami juga gitu. Kita pengen melihat juga sebenarnya Kak, apakah ide yang sudah kami kembangkan ini itu bisa diuji pasar atau diuji oleh profesional di bidangnya masing-masing. Gitu. Terima kasih banyak untuk feedbacknya. Terima kasih.